Mama Ri lagi diomel-omelin sama netizen, katanya sombong banget. Anaknya masa nggak boleh dipegang sama sekali, padahal teman-teman artis dia aja boleh megang Kamari. Lu tuh nggak tahu di belakang layarnya kayak bagaimana. Gue yakin biar teman sendiri juga pasti tuh si Mama Ri nyuruh temennya untuk cuci tangan dulu atau nggak pakai hand sanitizer dulu. Hola netizen yang tercinta, Jennifer Copen baru-baru ini mengungkapkan kekesalannya kepada orang-orang yang seenaknya menyentuh anak perempuannya Kamari. Melalui saluran pribadinya, istri mendiang Dali Wasing itu mengultimatum bagi siapapun agar tidak meminta foto bersama Kamari lagi. Langkah tersebut diambil karena Jennifer geram dengan orang-orang yang kerap mencuri kesempatan untuk memegang anaknya. Jennifer Copen meminta agar publik tidak mencap dirinya sebagai artis sombong lantaran melarang siapapun berfoto bersama anaknya. Walaupun melarang siapapun untuk berfoto bersama anaknya, namun Jennifer Copen masih mengizinkan orang-orang untuk memfoto sang anak. Selesai dengan perkara larangan pegang Kamari saat foto, Jennifer Copen juga membahas saat publik menilainya pilih kasih. Ini karena ia memperbolehkan teman sesama artis menyentuh anaknya, sedangkan orang lain tidak boleh. Soal ini, Jennifer Copen kembali meluapkan emosi. Selama ini Jennifer Copen merasa telah melayani para fans dengan sangat baik, namun rupanya kebaikan dan sikap ramah itu disalahartikan hingga membuat orang-orang bisa seenaknya menyentuh Kamari. Di akhir curhatannya, Jennifer Copen meminta maaf jika kata-katanya kurang berkenan di hati para penggemarnya. Pernyataan Jennifer Copen yang kesal kepada orang-orang menyentuh anaknya itu justru didukung oleh netizen yang berbakti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gini, gue mau ngasih tahu, pasti dari kalian juga banyak yang join sama channelnya Jennifer di Instagram. Dan hari ini channelnya Jennifer jadi lumayan agak rame. Mungkin dari kalian nilainya kayak Jennifer ngomongnya agak kasar gitu. Sampai ada yang tersinggung, sampai ada yang bilang mending anak lo masukin peti aja. Goblok, kenapa nggak lo aja masuk peti? Gini, jadi gue emang belum punya anak karena gue belum nikah. Tapi gue udah biasa megang ponakan gue. Bahkan ponakan gue, anak dari kakak gue itu gue pegang dari pertama kali dia lahir. Karena pada saat itu kakak ipar gue juga belum bisa gendong karena jahitannya masih agak-agak sakit. Dan poinnya respon ibu setelah melahirkan itu beda-beda ya guys. Gini deh, misalkan kalian punya anak, terus kalian gak kenal nih sama gue pegang-pegang anak ya, pipinya at least gue pegang-pegang. Dan lo gak tahu nih gue habis megang kotoran apaan. Marah gak? Kayak ponakan gue aja nih, misalkan gue lagi gendong terus ada yang gemes tuh, gue gak akan ngebolehin orang lain megang mukanya gitu. Dan gue pun gak akan kayak gitu ke anak orang lain, apalagi orang yang gak pernah gue kenal sama sekali. Gue bikin video kayak gini bukan karena Jennifer lagi up-upnya sekarang tuh, enggak. Karena ini udah gue lakuin dari ponakan gue yang anak dari sepupu gue aja tuh udah gue lakuin dari dulu. Segemes-gemesnya orang lain sama ponakan gue gak pernah gue kasih kayak sembarangan buat megang-megang mukanya gitu. Karena apalagi itu bukan anak gue. Karena udah banyak kasus juga kan, bayi jadinya sakit lah atau apapun. Karena kalian tuh harus ngerti, bayi itu sensitif, apapunnya itu sensitif. Jadi poinnya tuh adalah jangan pegang anak orang sembarangan, apalagi anak orang yang gak kita kenal sama sekali. Dan mungkin menurut kalian bahasanya Jennifer agak kasar, karena gue gak tahu juga gimana emosinya seorang ibu ketika anaknya dipegang-pegang sama orang yang gak dikenal sama sekali. Gak boleh guys, gak boleh dipegang anak orang sembarangan ya. Gemes boleh, nggak ada yang nyalahin juga kalian mau gemes sama bayi siapapun, tapi kalau bisa jangan disentuh. Mungkin poinnya Jennifer tuh pengen ngasih tahu itu aja, cuman pada saat itu mungkin dia ngetiknya pas lagi emosi, jadi keluarlah kata-kata yang menurut kalian kasar dan menyinggung kalian semua. Padahal intinya cuman kayak dia tuh nggak mau anaknya dipegang-pegang gitu sama orang lain selain orang yang dia kenal. Gue yakin nggak cuman artis yang menerapkan hal kayak gini, tapi semua ibu di luar sana yang nggak pengen anaknya dipegang-pegang sama orang sembarangan, termasuk gue yang belum punya anak, gue juga nggak mau kalau misalkan ponakan gue dipegang-pegang, apalagi mukanya sama orang yang nggak pernah gue kenal. Jadi lebih baik jangan pegang sembarangan ya guys. Dan kata gue stop sih komentarin hal kayak ginian dengan pikiran-pikiran bodoh kalian. Buat yang gak tau ceritanya, intinya tuh ada yang berani pegang Kamari di mall, terus mamanya kan otomatis emosi. Jadi mamanya tuh kayak curhat di broadcast channelnya sambil marah-marah gitu, yang which is ya aku paham lah kenapa dia marah, tapi ternyata banyak yang tersinggung. Jadi mama Kamari bikin kayak permintaan maaf sambil menjelaskan gitu. Yang which is menurutku juga gak perlu lah dia minta maaf, ini anaknya memang dia berhak gitu loh membuat rules untuk anaknya. Dan ini
basic manner ya buat kita semua. Kalau kita tuh nggak boleh pegang anak orang tanpa seizin orang tuanya. Bila perlu, apalagi kalau anak itu masih baby, masih toddler yang masih rentan, nggak usah pegang bila perlu. Dan andai kata diizinkan pun, pegangnya juga jangan di daerah muka. Pastikan tanganmu bersih, pastikan kamu juga dalam keadaan sehat. Terus kalau ngefans sama anak kecil kayak Kak Mari, nggak perlu kalau kita ketemu teriak-teriak histeris, ngejar-ngejar, karena ya pasti takut lah Kak Marinya. Jadi cukuplah kita mengagumi kelucuan Kak Mari ya, membesarkan pakai kuota. Tapi ingat, Kak Mari juga masih anak-anak. Gue baru nonton nih, mamanya Kak Mari marah gara-gara copot. Kok copot sih? Mamanya Kak Mari marah gara-gara anaknya dipegang-pegang sembarangan. Kalau gue jadi dia, ya itu yang megang pipinya gue uak-uak. Namanya ibu ya, biasanya kan anak kecil nih, dipegang sembarangan emang nggak boleh. Kalau pipinya tiba-tiba merah-merah, kayak waktu itu kalau nggak salah ada Clayton ya, yang pipinya dipegang sama orang terus tiba-tiba langsung merah, ya kan? Kita kan nggak tahu tangan lu kotor apa kagak, pas bekas megang samsu tangan lu tiba-tiba langsung megang pipi anak orang. Lu aja pipi lu dipegang sama cowok lu marah, monyet. Lu bilang jangan pegang-pegang pipi aku habis pakai skincare, ntar jerawatan. Itu lu tahu kalau dipegang sembarangan bisa jerawatan, apalagi anak kecil yang kulitnya masih kulit ari-ari. Deh, intinya jangan suka megang anak orang sembarangan. Bukan cuman Kak Mari doang, gue juga kalau ketemu Kak Mari rasanya pengen gue masukin kardus, gue pulang, ya kan? Cuman jangan pegang anak orang sembarangan ya. Soalnya masih bayi, kesian, masih kecil. Ntar kalau udah agak gede jangan kan lu pegang pipi, lu ajak nongkrongnya mau dia kali. Ada single mom yang diomel-omelin sama netizen gara-gara dia ngelarang orang untuk nyentuh anaknya. Iya, kasus Mamari sama Kak Mari. Mamari lagi diomel-omelin sama netizen, katanya sombong banget. Anaknya masa nggak boleh dipegang sama sekali, padahal teman-teman artis dia aja boleh megang Kak Mari. Lu tuh nggak tahu di belakang layarnya kayak bagaimana. Gue yakin biar teman sendiri juga pasti tuh si Mamari nyuruh temennya untuk cuci tangan dulu atau nggak pakai hand sanitizer dulu. Nggak mungkin langsung dikasih suruh pegang. Lagian sejak kapan kita boleh megang orang lain seenaknya? Jangankan anak kecil, yang dewasa aja emang lu boleh gitu megang cewek orang atau cowok orang? Ya kan nggak boleh juga. Ini apalagi anak kecil yang apa-apa sensitif. Tau nggak, lo yang masih belum terima Kak Mari nggak boleh dipegang, lo cek Google, lo lihat kasus-kasus anak kecil yang dipegang sama orang jadinya bagaimana. Iritasi, ada yang jadi penyakitan. Lagian kalau lu ngefans ya udah biasa aja. Bukan berarti gara-gara lu follow lu punya hak untuk megang-megang cemek-cemek si Kak Mari. Senormalnya aja jadi netizen gitu. Ya emang lucu tuh anak, lucu banget, tapi ya udah gitu. Gue juga nggak berani, jangankan Kak Mari gitu ya. Anjing gue aja yang mau megang izin dulu. Itu namanya manner sayang, yang namanya itu punya orang izin dulu. Pernah nggak kalian ngalamin kejadian paling ngeselin sebagai emak-emak? Jadi setiap hari gue tuh ngedrop anak gue ke rumah nyokap gue. Hari itu gue nyetir sendiri karena suami gue ada urusan. Terus kita parkir agak jauh dari rumah nyokap gue karena kondisinya emang rumah nyokap gue tuh gak bisa dimasukin mobil gitu. Dan jalan sekitar kurang lebih 50 meter. Terus gue telepon kakak ipar gue buat bantu gendongin anak gue. Karena saat itu barang bawaan gue tuh banyak gitu kan. Gak mungkin gue minta dia yang bawa barang dan gue gendong anak gue. Terus kakak gue jalan lebih dulu di depan gue, sekitar jarak 10 meter lah. Lu tahu dong konsep jangan sentuh anak orang. Udah tuh, pas di depan tiba-tiba ada pembantu tetangga gue tiba-tiba nyapa anak gue. Dan lu tahu apa guys, dia nyium anak gue 2 atau 3 kali kalau nggak salah sambil ketawa-ketawa dan bilang, lucu banget sih kamu. Ipar gue salting dong ngeliat kayak gitu dan dia langsung jalan gitu. Gue bener-bener kesel banget waktu ngeliat itu. Pas gue lewat depan dia masih bisa ketawa dan bilang, lucu banget anaknya, sambil nyengir-nyengir kayak kuda. Sebenarnya nyokap gue kenal sama orang itu gitu kan. Tapi karena kejadian itu tensi gue naik banget, peng gitu, langsung di ujung kepala. Gue cuma jawab, lain kali jangan cium-cium ya mbak, dengan wajah ketus. Dan gue gak menunggu jawaban dia, cabut langsung gue. Abis itu tuh mbak kalau ketemu gue bener-bener boro-boro dia negor, nengok aja kagak dia. Keki banget. Ya guys, ada konsep tidak tertulis. Jangan sentuh, apalagi lu cium anak orang. Sumpah jangan. Kadang banyak banget ya orang yang gak tahu diri pulang dari pasar megang tangan anak orang, abis milih sayur, abis megang duit. Belum lagi kalau lu milih-milih ikan. Lu tau gak, tangan anak kecil yang lu pegang
entah dari tangan lo habis megang apa itu, dia sering masukin ke mulut gitu. Dia masih suka ngenyot-ngenyotin jarinya. Dan lo kebayang gak berapa juta bakteri itu yang ketelen sama dia karena lu megang-megang tangannya. Sesimpel itu. Ininya di mana sih? Hah? Kayak masa hal kayak gini lu masih mesti dikasih tahu? Faktanya begitu, tapi emang masih mesti dikasih tahu. Segampang jangan celamitan deh. Mau pegang-pegang anak orang, emang anak kecil tuh lucu, gue paham. Tapi udah sebatas dilihat aja, nggak usah dipegang. Apalagi lu cium. Karena gue yakin nggak semua orang tua tuh enak gitu negor orang yang megang-megang anaknya. Lu sehat, lu penyakitan, please jangan pegang ya. Sekali lagi gue bilang jangan pegang, apalagi lu cium.